Hakikat ibadah ini dimaksudkan oleh Allah supaya kalian meraih keikhlasan itu. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita berjuang. Yang dilihat sama Allah apa? Keikhlasan. Kamu berbuat itu kenapa? Kenapa kamu berbuat itu? Makanya pertanyaan yang paling berat apa? Kenapa ini? Ya, kenapa atau mengapa ini? Ini pertanyaan yang paling berat dari semua pertanyaan. Why? Why? Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu menikah? Kenapa? Kenapa kamu ngaji? Kalau jawabannya yang ketiga, selamat kamu. Karena aku mencari ridha Allah. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Ya, orang kalau sudah ikhlas, Allah akan tunjukkan 3 langkah. Surat Al-Ma'idah ayat 16. Coba dibaca itu. Al-Quran akan menghantarkan kita untuk meraih ridha Allah. Bukan ridha suami, bukan ridhonya masyarakat. Ya, keikhlasan itu tidak harus semuanya disembunyikan. Kita bisa menampilkan untuk memotivasi yang lain kan? Bisa kan? Seperti sekarang ini, kita ceramah, kita kajian, direkam, disebarkan. Bukan untuk menampilkan diri kita supaya kita terkenal, bukan, supaya memotivasi orang lain supaya mau beramal, supaya mau berbuat sesuatu. Silakan dibaca. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ya, siapa yang ikuti petunjuk Allah, maka Allah akan arahkan dia untuk mencapai ridhonya. Itu yang pertama. Ridho Allah adalah setinggi-tinggi tujuan kami. Ya, itulah yang harus menancap di dalam diri kita. Jangan sampai yang lain. Nanti nggak dapat apa-apa kita insya Allah. Yang kedua apa? Subulas salam. Allah akan tunjukkan kamu ke jalan-jalan damai. Kamu di pengajian damai, kamu di dunia dakwah damai, kamu dalam dunia politik kamu damai, kamu dalam dunia ekonomi kamu damai, ya dalam rumah tanggamu kamu damai, kamu bikin pesantren kamu damai. Terus ditujukan kepada semua jalan kedamaian itu. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surat Al-Ankabut ayat 68 ayat terakhir. Ya. Tapi mencari ridha Allah ini bukan diam-diaman, bukan diam-diaman, bukan malas-malesan. Harus ada perjuangan, itu ayatnya. Al-Ankabut ayat yang terakhir. 69-nya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, siapa yang mencari ridha Allah, Allah akan bukakan pintu-pintunya. Ya, Pak Natsir suka baca ayat ini dan beliau menyimpulkan modalnya apa? Tekad. Makanya mau bikin sesuatu harus ada tekad. Ya, mau bikin rumah dakwah harus punya tekad. Mau bikin pesantren harus punya tekad. Membangun ekonomi harus punya tekad. Membangun politik harus punya tekad. Tapi bangun di atas keinginan meraih ridha Allah. Allah bukakan pintu-pintunya. Ya, subhanallah. Disitulah keindahan hidup itu. Jadi orang lihat kita itu kelihatan capek kita. Ya, tapi kita merasakan nikmat betul. Makanya air itu kalau ngalir apa? Jernih dia. Kalau ngalir jernih. Kalau dia diam air itu ngapain dia? Hah? Tergenang ngapain dia? Putek. Ya, subhanallah. Karena itu barakallahu itu. Ya. Lakukan langkah-langkah yang menuju kedamaian. Itulah syariat Allah ini. Semua bikin kedamaian. Sampai orang non-muslim pun merasa damai ketika buka hotel syariah. Luar biasa itu kan. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, kemudian berjalanlah di atas ilmu dan amal. Itu bikin tenang. Di atas ilmu dan amal. Itu yang diajarkan sama Nabi ini. Yang keempat. Ikuti Nabi
Karena nabimu hanya berjalan di dua arah itu. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Surat As-Saff ayat yang ke-9. Ya. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Jadi Allah utus Nabi Muhammad itu dengan membawa petunjuk. Inilah ilmu. Ya, kemudian ilmu ini beliau praktekkan, beliau amalkan, beliau buktikan untuk memenangkan Islam di atas agama yang lain. Meskipun orang musyrik itu tidak suka. Jadi Bapak sekalian, inilah hal yang penting untuk kita ingat selalu. Ikutilah Nabi ini, karena Nabi ini akan selalu mengajak kita kepada keselamatan dunia sampai akhirat.